Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, dan terkhusus ya bagi para jamaah yang akan menunaikan ibadah haji maupun ibadah umrah ya. Di antara hal yang sangat penting adalah bagaimana kita mempersiapkan ilmu, mempersiapkan pengetahuan kita agar kita bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Kan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Khudu anni manasikakum." Ya, ambillah dariku atau ikutilah ya tata cara manasik yang aku lakukan untuk diterapkan pada manasik haji kalian. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, jadi khudu anni, ambillah dariku, manasikakum, tata cara haji ataupun umrah kalian. Oleh karena itu, ikhwafiddin azani Allah wa yakum, para jamaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Haji dan umrah ini adalah rukun Islam yang kelima. Dia memiliki peran yang sangat penting dalam keislaman atau kesempurnaan Islam seorang hamba. Dan jangan diremehkan pelaksanaan ibadah haji dan umrah ini. Banyak yang berpikir bahwa cukup dia berangkat, cukup dia duduk di Arafah, berdoa di Arafah, ya. Kemudian dia melaksanakan step by stepnya sesuai dengan apa yang dia pikirkan dan selesai ibadah haji dan umrah itu. Ya, bukan seperti itu. Wajib bagi kita untuk menuntut ilmu, untuk belajar apa yang akan kita kerjakan. Seseorang yang ingin melaksanakan ibadah haji, ibadah umrah, maka wajib bagi dia untuk belajar tentang haji dan umrah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan kaidah ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu kewajiban yang tidak sempurna dengan perkara yang lain, maka perkara tersebut menjadi wajib. Haji dan umrah Islam ya yang dilakukan pertama kali adalah sesuatu yang wajib, bahkan rukun tingkatnya. Maka dia tidak akan sempurna kecuali kita belajar tentang haji dan umrah. Maka hukum belajar haji dan umrah itu adalah hukumnya wajib. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian, ikhwafiddin, azanillahu wa yakum, kaum muslimin, kita akan membahas satu kitab ya, dan tentunya saya akan mengambil satu metode ya, karena ini mungkin lebih kepada khalayak umum ya, bukan pada penuntut ilmu yang duduk di majelis ataupun di pesantren ataupun di masjid ya yang paham bahasa Arab ya. Maka saya tidak akan membacakan satu persatu ya, karena ini pasti akan mengambil waktu yang cukup panjang ya. Oleh karena itu saya akan meringkaskan apa yang dibutuhkan oleh para jamaah sekalian dari poin-poin ilmu yang disampaikan oleh penulis dari kitab yang akan kita bahas. Apa yang kita akan bahas? Kita akan mengambil satu kitab yang dia akan menjadi rujukan kita selama pembahasan kita ini, yaitu kitab Al-Idah fi Manasikil Haji wal Umrah. Al-Idah ya, penjelasan tentang manasik, tata cara haji dan umrah. Dan kitab ini ditulis oleh imam atau ulama yang tidak asing lagi ya, Al-Imam Ar-Rabbani Yahya bin Syaraf An-Nawawi, atau kita sering mengenalnya dengan kata Imam An-Nawawi. Dan sedikit kita akan menjelaskan atau membahas ya tentang siapa penulis ini, agar kita tahu bahwasanya kita tidak sembarang mengambil ilmu. Ya, Imam Nawawi, imam besar, ulama besar ya pada zamannya dan sampai saat ini menjadi rujukan, dan beliau adalah ulama besar di kalangan atau di dalam madhab ya Syafi'i, dan juga ulama besar bagi kaum muslimin dari semua madhab.
Ikhwafiddin azani Allah wa yakum, ya, tidak elok rasanya kalau kita membahas kitab dan kita tidak tahu siapa penulisnya. Beliau adalah Al-Imam Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Ya, dikenal sebagai Imam An-Nawawi, ya. Dan beliau lahir di tahun 631 Hijriah dan beliau wafat di tahun 676 Hijriah. Sekarang kita 1446 Hijriah. Ya, berarti berapa? Sekitar, kalau kurang 600, sekitar 800 tahun ya dari kelahiran beliau, ya. Wafat 676 Hijriah. Hidup beliau hanya 45 tahun. Ya, hanya 45 tahun. Namun beliau meninggalkan ilmu dan karya yang luar biasa banyak. Yang menjadi keistimewaan dan karakteristik beliau, ya, yang pertama, beliau hidup dalam kehidupan yang zuhud, sangat zuhud dan sangat wara, ya. Sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wala nuzakki ala ahad, ya. Kita tidak mentazkiyah siapapun, tapi ini yang disampaikan oleh para ulama. Imam Nawawi sangat sederhana, beliau menjauhi kehidupan dunia dan dia tidak mengambil bayaran dari pekerjaan yang beliau lakukan, jabatan, ya. Beliau juga tidak menerima hadiah, tidak menerima jabatan. Hidup beliau itu beliau khidmahkan untuk ilmu, ya. Beliau belajar satu hari 12 ilmu, beliau menulis, beliau mengajar, ya, luar biasa. Ya, makanya sangat jauh, ya, apa yang kita lakukan dengan beliau lakukan, sehingga kita harus menghargai, ya, ilmu yang beliau sampaikan. Ya, kita membaca dan kita berusaha menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana ketekunan beliau dalam menuntut ilmu? Ini sudah dikenal oleh orang-orang yang sejawat beliau, ya, guru maupun muridnya. Beliau sangat tekun di dalam menuntut ilmu. Beliau menghafal banyak kitab sejak beliau muda. Kemudian juga beliau belajar bertahun-tahun dan tidak pernah menyanyiakan waktu sedikit pun, ya, di dalam kehidupan beliau. Dan setiap harinya beliau, tadi kita sudah sampaikan, mempelajari 12 kitab dari berbagai cabang ilmu. Di antara karya-karya yang mungkin kita semua mengenalnya, dan insya Allah semua kita mengenalnya, ya, adalah satu Riyadhus Shalihin, di mana-mana dibaca di setiap masjid, ya. Syarah Sahih Muslim, penjelasan dari Sahih Muslim, hadis-hadis yang mengumpulkan hadis sahih, beliau buat syarahnya. Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, kitab fikih yang berjilid-jilid. Kemudian Minhajut Talibin, ini juga dalam fikih madhab Syafi'i. Al-Adhkar yang sampai saat ini diterjemahkan, dibaca, dan dipakai rujukan di mana-mana. Al-Idah fi Manasikil Haji wal Umrah, yang kitab yang akan kita baca. Kemudian juga hadis Arba'in Nawawi yang menjadi rujukan setiap penuntut ilmu, ya. Ini juga tersebar di mana-mana, menunjukkan ilmu beliau berkah, dan ini dikatakan para ulama sebagai indikator keikhlasan beliau. Dan madhab yang beliau anut adalah madhab Syafi'i, karena beliau belajar langsung dari Imam Asy-Syafi'i, ya. Dan pendapatnya banyak dijadikan rujukan di dalam kitab atau fikih Syafi'i. Dan beliau adalah orang yang tegas di dalam kebenaran. Beliau tidak melihat atau tidak kemudian menjadi ciut tatkala berhadapan dengan penguasa. Beliau sampaikan kebenaran tersebut. Ya, siapapun, belum menolak kezaliman yang ada. Beliau pernah juga menolak keputusan raja yang di sana ada kezaliman di dalamnya, ya. Ini adalah sikap beliau sebagai seorang ulama. Beliau tidak peduli, beliau hanya fokus pada ilmu dan juga tidak menghamba kepada dunia ataupun pada jabatan dan kekuasaan. Sehingga apa? Lidahnya adalah sebagai pembela kebenaran. Ya, beliau wafat di kampung halamannya di Nawa, umurnya sekitar 45 tahun dan meninggalkan warisan intelektual yang luar biasa banyak, ya. Sangat luas, sangat luar biasa, menjadi rujukan yang sulit, ya, untuk kemudian disamai
bahkan oleh orang-orang yang semasa dengan beliau, ya. Oleh karena itu, ikhwatiddin azani Allah wa yakum, ya, adalah satu kemuliaan kita bisa mempelajari kitab beliau ini, dan insya Allah kita belajar dengan penuh keikhlasan, penuh kesabaran, ya. Jadi kita tidak menulisnya, yang menulis beliau, ya, berjilid-jilid, berhalaman-halaman, salah satu kitabnya adalah Idah, maka kita perlu sabar untuk membacanya, memahaminya, mempelajarinya, ya. Di zaman yang sekarang serba instan, semuanya ingin belajar instan, ya. Belajar agama lewat TikTok, ya, Instagram, ya. Mau belajar agama hanya 1 menit, ya. Yang kemudian akhirnya membuat kerusakan di muka bumi. Oleh karena itu, saran kepada para pemirsa sekalian yang mendengarkan, sabar. Dan ini pun kita sudah ringkas. Ya, kalau kita baca satu persatu, huruf demi huruf, mungkin akan menyebabkan, ya, tidak semua orang sanggup untuk bertahan. Oleh karena itu, ya, ma la yudraku kullu la yutraku julluh, ya. Kalau kita nggak bisa mengambil semuanya, maka jangan sampai kita tinggalkan semuanya. Ya, insya Allah dengan resume ini paling tidak kita bisa memahami apa yang perlu atau yang seharusnya kita lakukan di dalam ibadah haji kita. Demikian, ikhwatiddin azani Allah yakum. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.